trase atau jalur yang dilalui jalan tol Demak Tuban bergeser. Meski tetap melalui 18 desa, namun ada perubahan nama desa yang terkena jalan tol, utamanya yang ada di wilayah Kabupaten Demak. Assalamualaikum semuanya. Tol Demak Tuban yang melewati Kabupaten Demak trasenya bergeser ke selatan. Kabarnya akan menerjang lahan produktif. Dan berikut daftar baru desa yang terdampak tol Demak Tuban di Kabupaten Demak. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Pergeseran trase tol di Kabupaten Demak diantaranya menyesuaikan dengan perkembangan kajian tim teknis di lapangan, termasuk kajian dampak lingkungan. Hal ini mengemuka dalam konsultasi publik penyusunan dokumen AMDAL proyek jalan tol ruas Demak Tuban di Kabupaten Demak yang dilakukan di Aula Kantor Kecamatan Karanganyar pada Selasa 8 Agustus 2022 kemarin. Kegiatan yang dimoderatori Kabid Penataan Lingkungan Hidup Sudarwanto ini menghadirkan sejumlah narasumber. Pejabat atau narasumber yang hadir di lokasi antara lain PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Demak AN Wahyudi, Ketua Tim Penyusun AMDAL IR Supriyadi, dan Yahya Tamrin dari Direktorat Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR. Juga menghadirkan secara Zoom Direktur Pelaksana Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR Reni Ahyantini. Seperti diketahui, trase jalan tol Demak Tuban sebelumnya melalui 18 desa di 4 kecamatan. Namun sejumlah nama desa yang dilalui itu dalam perkembangannya terakhir berubah seiring dengan bergesernya trase jalan tol tersebut. Adapun jalur jalan tol Demak Tuban yang terbaru akan melewati Demak yaitu Kelurahan Kadilangu, Kecamatan Demak Kota, Desa Banjarsari, Gedangalas, Kedondong, Melatiharjo, Melengkang, Sambiroto, Sambung, Tambirejo, Telogo Pandongan, Kecamatan Gajah, Desa Tuwang, Pundaan Kidul, Kecamatan Karanganyar, Desa Botorejo, Karangkulon, Kuncir, Mojodemak, Pilangrejo, dan Sidomulyo, Kecamatan Wonosalam. Trase jalan tol Demak Tuban, khusus wilayah Kabupaten Demak, panjang ruas mencapai 17,8 km dengan luas tapak proyek 173 hektar dengan sejumlah desa yang dilintasi, ada 18 desa di 4 kecamatan. Ketua Tim Penyusun AMDAL IR Supriyadi menyampaikan, adanya perubahan trase jalan tol Demak Tuban tersebut menjadi kewenangan tim teknis pembangunan jalan tol. Tentunya, tim teknis telah melakukan kajian dan pertimbangan berbagai hal sehingga trase yang terakhir ini berbeda dengan trase sebelumnya. Adanya pergeseran trase itu, maka diperlukan konsultasi publik lagi kepada masyarakat. Menurut beliau, konsultasi publik merupakan tahapan penting dari proses pembangunan jalan tol. Karena itu, konsultasi dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya sebagai bagian dari masukan yang berguna dalam penyusunan dokumen AMDAL. Dengan demikian, akan memudahkan pembuatan kerangka acuan AMDAL, pembuatan RKL, RPL, hingga pembuatan surat keputusan kelayakan lingkungan untuk persetujuan lingkungan. Direktur Pelaksana Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR Reni Ahyantini menyampaikan, jalan tol Demak Tuban diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat, utamanya yang dilalui tol, yaitu Kabupaten Demak, Kudus, Pati, Rembang, Jawa Tengah, dan Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Demak AN Wahyudi mengatakan, adanya konsultasi publik itu akan memudahkan dalam mengantisipasi resiko dampak lingkungan terkait pembangunan jalan tol Demak-Tuban. Dia berharap tol Demak-Tuban akan melancarkan arus lalu lintas dari Semarang ke Surabaya atau sebaliknya. Berdasarkan data yang ada, jalan tol Demak-Tuban total panjangnya mencapai 180,58 km dengan 6 simpang susun, yaitu Simpang Susun Kudus, Simpang Susun Pati, Simpang Susun Rembang, Simpang Susun Pamotan, Simpang Susun Kerek, Simpang Susun Tuban, dan tambahan Junction Babat. Proyek jalan tol Demak-Tuban dengan trase atau jalur baru di Kabupaten Demak akan melalui sejumlah wilayah desa dengan lahan sawah produktif dan pemukiman warga padat penduduk. Jalan tol yang sedianya akan dibangun mulai 2024 ini antara lain akan melintasi desa Gedangalas, Kecamatan Gajah. Sebelumnya, desa Sedangalas tidak masuk dalam trase yang awal kali direncanakan. Karena itu, desa Gedangalas masuk trase yang terbaru di mana jalan tol posisinya mengalami pergeseran trase ke arah selatan. Dan di perkampungan ini, setidaknya akan ada 150 rumah penduduk setempat yang terkena jalan tol. Ini seperti yang disampaikan Kepala Desa Gedangalas M. Rauf Turmuzi saat konsultasi publik di Aula Kantor Kecamatan Karanganyar. Selain itu, ada 3 musola dan 1 pondok pesantren yang ikut terimbas jalan tol. Sedangkan dengan adanya jalan tol ini tentu menuai banyak tanggapan warga. Separuh warga merasa senang dan yang separuhnya lagi merasa susah. Meski begitu, pihaknya tetap dukung program jalan tol Demak-Tuban ini. Yang penting, lintasan tol di desa Gedangalas tersebut jangan pakai konstruksi jalan yang diuruk material, namun sebisanya pakai konstruksi jalan layang, sebab ada sekitar 2 km wilayah perkampungan yang akan dilalui. Menurut Kades Gedangalas, kalau pakai material urukan seperti tanggul, maka wilayah desanya seakan terpecah. Maka perlu pakai jalan layang sehingga perkampungan tetap bisa terhubung satu sama lain. Kades Gedangalas juga menyampaikan terkait ganti untung tanah atau bangunan yang terdampak jalan tol saat pencairannya nanti hendaknya benar-benar menguntungkan warga sehingga tidak merugikan mereka yang terdampak. Di desa Undaan Kidul, Kecamatan Karanganyar, setidaknya ada sekitar 10 rumah warga yang terdampak jalur tol Demak-Tuban. Warga setempat meminta agar ada ganti lokasi pemukiman sebelum rumah mereka dibongkar. Santosa, perwakilan dari Dinas Pertanian Pemkab Demak, menyampaikan pembangunan jalan tol Demak-Tuban akan berdampak pada lahan pertanian yang cukup signifikan dibandingkan dengan pembangunan jalan tol Semarang-Demak. Kalau dilihat sambungan tol Demak sampai Kudus bisa mengurangi produksi pertanian. Otomatis produksi turun sebab cukup banyak lahan pertanian yang terkena tol. Padahal Demak selama ini adalah penyangga pangan nasional. Namun karena untuk kepentingan umum, maka pembangunan tol tetap berjalan. Hal ini yang mesti menjadi perhatian adalah terkait saluran irigasi jangan sampai terganggu. Sebab berdasarkan pengalaman tol Sayung Demak, dampak penggurukan lahan cukup mengganggu sistem irigasi persawahan. Sebelum ada tol, saluran lancar, setelah ada tol, saluran tersumbat. Beliau juga mengingatkan agar saat pembangunan berlangsung, jangan sampai ada limbah alat berat yang mengganggu tanaman di lahan pertanian, seperti penggunaan oli alat berat. Menurutnya, tanah produktif yang kena tol seharusnya juga diganti dengan lahan produktif, sehingga tidak menurunkan produksi pertanian. Naning Prihatiningrum dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Demak mengatakan, soal trase jalan tol Demak-Tuban sudah terakomodasi dalam peraturan tata ruang dan wilayah. Karena itu, secara regulasi tidak perlu dikaji lagi atau diperdebatkan. Yang penting, pembangunan tol ini jangan sampai mengganggu lahan sawah lestari, sebab kalau dicermati, ada sebagian besar pakai lahan pertanian.
Meski demikian, pihaknya tidak ingin mengkontradiksikan dengan aturan perundangan yang ada, sebab lahan di Demak sudah diatur sedemikian rupa. Informasi yang diperoleh ada sekitar 300 hektar lahan pertanian produktif yang terdampak jalan tol. Ini karena wilayah Kecamatan Gajah, Karanganyar, Wonosalam termasuk wilayah yang lahan pertaniannya sangat luas. Pihaknya juga ingin sampaikan dalam tahapan konstruksi nanti tetap memperhatikan daerah saluran irigasi. Kalau bisa, saluran yang terkena tol bisa dipindahkan atau dibangun dulu agar tidak mengganggu aliran air pertanian. Ketua Tim Kajian AMDAL Jalan Tol Demak Tuban, IR Supriyadi, mengatakan, terkait dengan bangunan musola atau pondok pesantren yang terkena jalan tol, biasanya akan dibangunkan lagi sebagai bentuk kompensasi dan pemulihan ekonomi masyarakat. Adapun sawah yang terkena dampak jalan tol tetap mendapatkan ganti untung sebagaimana mestinya. Pihaknya juga akan memperhatikan masukan terkait keberadaan saluran air yang masih difungsikan untuk lahan pertanian. Setelah pembangunan akan tetap dipantau perkembangannya. Menurutnya, adanya saluran irigasi di lahan produktif yang non-teknis bisa dijadikan saluran teknis sehingga dapat membantu kelancaran air irigasi. Pihaknya sepakat jangan sampai saluran air irigasi tersumbat, maka akan dilakukan mitigasi terkait hal itu. Yahya Tamrin dari Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR menyampaikan, untuk ganti untung aset atau lahan yang terkena tol akan ada kajian tersendiri dari tim pengadaan tanah. Nanti tim akan ke daerah untuk menyampaikan hasil kajiannya. Antara lain, soal berapa nilai aset yang terkena itu, bisa berupa tanah, rumah, kebun, dan lainnya. Aset tersebut akan diganti sesuai nilai pasar dan NJOP-nya. Yang pasti, hasil kajian aset yang terkena tol sudah dihitung secara benar, ikuti harga pasar. Itulah informasi lengkap yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit banyaknya ada manfaat yang bisa diambil. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain. Karena hanya di sini, informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.